masih dengerin Kobis, Kongko Bisnis. Lanjut lagi ya. Oke, siap deh. Tadi sudah 2 orang tamu pembuka, si penjual bubur mau naik haji. Benar. Lulusan MMUGM. Satu lagi alumni tukang parkir dengan topi kebalik jadi pengusaha ayam. Si Agus. Karena Agus pokoknya kita sembarangan tukang parkir, bukan tukang parkir. Lah dari tadi topinya dibalik, sekarang udah dibalik tuh dia tahu deh. Kang Jagal, Mas. Jagal. Yang ketiga, badan besar, lebih gemuk dari saya, Masya Allah. Enggak gemukan Mas Sabtu Hari. Jangan so berbaik hati. Wajahnya lucu, orang lemu banyak lucu ya. Orang itu so prenges. Namanya adalah Iqbal. Halo. Kalau kalian warga sekitaran Selokan Mataram, UGM yang tahu Chicken Soup, ya, ownernya Ina. Ya ini dia itu. cerita apa? Ya alhamdulillah saya dititipin mic maju ning mic. Siap. Yes. Jangan goyang-goyang Mas. Warung Chicken Soup. Yang letaknya di Karangbendo, Jakarta 4,6. Perempatan MM dari kampusnya si Arif. MM itu kan ada Barek ya. Ke timur. Ke timur aja 200 meter nanti sebelum masjid kiri jalan. Chicken soup. Itu ya, apa sejenis chicken apa ya? Apa? Sup apa itu? Ya itu sebenarnya kita basicnya adalah kaldu. Jadi kaldu yang dibikin nanti bisa untuk berbagai macam menu. Jadi di sana ada 3 macam menu. 3 macam menu yang variannya ada 22. Ada 22 menu, 3 macam menu itu ada oseng mercon, terus ada sup ayam original, sup ayam rambutan, sup tulang rawan juga ada, sup dimsum juga ada. Terus yang ketiga itu ada sup krim. Jadi semua pokoknya kaldu. Dari kaldu tuh cairan apa Bi? Iya, kaldu ayam. Kaldu ayam gitu. Bener-bener diolah dari tulang-tulang ayam. Wah, cara nyedotnya piye gitu. Pokoknya tulang ayam diolah jadi kaldu. Direbus Mas, itu prosesnya 3 jam lah. 3 jam. 3 jaman. 3 jaman. 3 jam. 3 jaman Romawi, Yunani ya. Saingan Mbahmo kowe gitu. Kamu kuliah di mana dulu, Bal? Saya dulu di agroindustri. Di mana? Di UGM. Wah, sama kayak saya berarti. Ini saya pakai kaosnya nih. Alumni ternyata. Jurusan apaan Mas? Jurusan Teknologi Industri Pertanian. Lah ilah, saya juga di situ. Baru kemarin lulus saya cum laude Mas. Yang bener lo sombong amat lo. Serius Mas, nih IPK saya mau dicek. 3,52, jangan sedih. Sombong beda tipis Mas, beda tipis. Beda tipis. 3,04. Bener ya? ternyata. Kakak adik di kelas. Iya, di mana di UGM. Tapi nggak pernah saling kenal. Familiar sih sebenarnya. Iyalah aku yang paling cowok ganteng di sana. Petani paling ganteng di sana katanya. Angkatan berapa Mas? Saya angkatan 2005. Oh. Biro. 2010. Jauh amat. Dia sudah lulus, gue baru. Belum lulus Mas. Orang lulus. Saya lulus. Mas belum lulus ya? Enggak, maksudnya lulus 2010 Agustus. Oh ya, wes. Gitu lah. Balik lagi. Ya, berarti lulus dari UGM. Malah reuni ini. Ternyata ini. Woi, UGM ribut banget sih kowe. Aku sih UGM merah. Mas kan 8 tahun. Oh iya. Berarti sudah di TIP ya? Ya, di TIP UGM. Kenapa bakul sup juga? Nggak sesuai dengan jurusan juga? Ya enggak sih sebenarnya kalau ya sesuai sih kan food industry kan. Oh, food industry. Ngeles saya kok ya. Iyalah. Terus. Pertama karena hobi, karena yang kedua karena mungkin latar belakang pelajarannya nggak jauh-jauh di food industry lah. Seperti itu. Kamu tuh harusnya kerja di ini loh, perusahaan-perusahaan makanan besar di Bekasi sana loh. Nggak bangga Mas, nggak punya produk. Oh enggak ya. Bangga itu punya produk sendiri dong. Itu dong. Bikin produk dijual. Gitu. Iya, dulu pertama jualin produk orang lain. Iya ngerti. Kayak udah mentalnya udah juga mikrofonnya lama-lama nanti. Gitu dong. Dulu awalnya gimana Mas, kan itu sopnya tuh luar biasa tuh. Rasa-rasanya tuh udah kesana ya? Udah kesana ya? Udah dibilangin saya tuh pelanggan setia. Kalau misalnya lagi puasa saya kesana.
Sejarahnya awalnya sejarah dulu tuh waktu kuliah itu merintis usaha ya Kiken Soup itu tahun 2009 November tanggal 15. Awalnya sih dulu kios, terus depannya masih tenda, sekarang udah semi permanen alhamdulillah. Terus 2012 buka cabang di. Udah lulus itu belum? Udah lulus Mas. Lulus. Agustus, terus 2012 buka cabang di Wahid Hasim. Terus yang ketiga ini karena tadi anak-anak JB ya, jadi kita ada kolaborasi buka kayak one stop food. Jadi modelnya kayak kafe sih, kayak gitu di daerah UMY. Jadi di sana ada beberapa brand, jadi ada Kiken Soup, terus sama Mas Adi cobek, terus ada soto Haji Pitong tuh, sama ACP. Kumpul di sana jualan bareng. Jualan bareng, jadi one stop food. Konsepnya kayak kafe kayak gitu. Jadi sudah ada 3 cabang. Yang kedua ini baru nyari tempat lagi Mas. Oh, cari relokasi. Iya relokasi ya 2014 kemarin, akhir 2014 kemarin kita lagi nyari tempat yang lebih baru. Relokasi. Gitu. Kalau yang di UKM itu masih ini ya, tetap paling rame ya semuanya. Tetap tahun itu sejak tahun 2009 ya jelas lah. Itu menu-menunya bikin dari mana itu? Menu-menunya? Kalau menunya kita dulu karena awalnya sih sebenarnya 2009 itu kan booming sop ayam itulah yang dari negeri sebelah itu Mas. Klaten. Oh iya Klaten. Nyebutnya Klaten negeri sebelah. Ayam Pak Plus. Pak Plus sih benar. Jadi saya ngikutin sana, tapi kok rasa-rasanya kalau cuman ayam tok kelihatannya kurang apa ya, kurang variatif gitu. Terus akhirnya ya udah bikin yang sesuatu hal yang beda. Terus akhirnya mau coba ditawarkan ke customer ya sudah akhirnya cocok. Dan untuk awal-awal menunya sih sebenarnya kita ngikutin customer aja sih, karena apa ya, bagaimanapun juga konsultan terbaik itu adalah customer. Konsultan terbaik adalah pelanggan kita. Iya, customer. Kalau dia ngomong enak. Iya. Kalau dia ngomong enak tenan. Kayak gitu. Yang bikin Mas berarti dulu? Enggak, dulu hire orang sih sebenarnya. Saya bayar, terus akhirnya coba dibikin karena saya nggak punya keahlian di bidang. Emang bagusnya kayak gitu sih. Hire terus akhirnya. Ya udah akhirnya ketemu resepnya, terus kita coba rilis ke teman-teman dulu, ke keluarga dulu. Saya itu memulai ketika masih mahasiswa di UGM. Masih mahasiswa. 2009 ya. 2009. Oh iya toh. 2009. Jadi hebat. Saya bentar yo. Kakak kelas Iya, maaf. Hormat. Iya. Hormat. Emang tiang bendera dihormatin. Oke, silakan. Bal, berarti ketika awal itu masih status mahasiswa, modalmu dari mana pertama itu? Kalau modal sih sebenarnya awal itu ngajak keluarga, abang saya sendiri. Itu sampai akhirnya ya sedikit cerita ya, 2014 kemarin abang saya mungkin mengundurkan diri karena mungkin saking sayangnya sama adiknya. Oh itu. Wes PNKP sahamnya. Gitu ya. Akhirnya sahamnya semua. Seperti itu, terus akhirnya buka yang kemarin itu yang terakhir. Gitu toh. Jadi di awal kakakmu ikut 50, modali ya. 50-50. Gitu tanpa melibatkan perbankan berarti ya. Kalau melibatkan sih sempat, tapi ora saiki sudah selesai. Iya, alhamdulillah. Nah, ngono ya. Kapok terus. Ya, gitu deh. Jadi di awal-awal ini tapi Kanja Muda yuk menjadi inspirasi loh. Kadang-kadang gini, ada beberapa pertanyaan, Mas, saya pengen memulai tapi nggak punya modal. Saya pengen memulai tapi harus pinjam ke siapa? Ke bank saya nggak mungkin dipercaya, agunan aja nggak punya. Benar. Dimulai bisa dari orang-orang terdekat memang. Jadi kalau orang-orang terdekat itu ditawari tapi bukan pinjam. Tapi posisinya sebagai investor. Kalau pinjam, harga diri kita dipertaruhkan. Yo, gue pinjemin dong buat modal. Siapa loh kayak gitu tuh. Tapi kalau datang, yo, aku punya bisnis nih. Hitungan bisnisnya kayak gini, real. Sehari bisa kita dapat 100 porsi, kalikan sekian-sekian, keuntungan per porsi misalnya kita 5.000 gitu. Berarti sehari kita dapat 500.000. Sebagai investor yo, kamu tak kasih 40% saham misalnya. Waduh. Itu menarik. Banyak orang yang kadang-kala tidak kenal kita, tapi kalau melihat angka itu banyak tertarik. Benar. Ada orang yang dia berpikir gini, Mas, aku dari keluarga tidak ada, terus mencari kemana lagi? Ada yang dia saking pengennya punya usaha itu menawari dari mulai temen, bapaknya temennya, dosennya, gitu, tetangganya, dan akhirnya pun ya ketemu. Ada orang yang lihat itu, oke deh, aku modalnya 30 juta, tanda tangan bareng, dijalanin dan berhasil gitu. Tinggal nanti sistemnya gimana Pak? Bahkan kemarin yang buka yang terakhir kemarin kolaborasi saya nggak, ibaratnya
nggak terlalu mengeluarkan uang itu, uang yang gede karena ya itu tadi bangun relasi juga penting. Ya, semakin banyak teman banyak ada yang bisa mau. Semakin banyak teman semakin banyak yang menawarkan, apalagi kalau udah cinta sama produk kita, ya apapun tetap kayak kemarin itu alhamdulillahnya Adi Cobek Prabowo itu menawarkan ke saya untuk jualan di tempatnya. Jadi untuk dibikin one stop food namanya ACP Point di daerah UMY ya. Alhamdulillah kemarin jualan di sana juga. Chicken soup ada yang tadi beberapa 3 brand tadi. Yes, artinya ya networking sangat penting. Iya benar. Sehari kamu udah berapa porsi Bal rata-rata Bal? Kalau ngomong masalah porsi karena kaldu untuk semua produk saya nggak bisa ngitung Mas, tapi kalau untuk omset saya malah bisa ngitung Mas. Wah gaya. Wani disebut yang ini Wani. Insya Allah berani. Berapa sih Bal sehari dapat masuk? Ya alhamdulillah dititipin omset sehari rata-rata 1,7 sampai 1,8. Wah. Hebat ya. Sebulan sudah 60 jutaan lah ya. 50 sampai 60 jutaan. Kalikan untungnya 20%. Ya, sebulan sudah dapat motor satu gitulah ya. Amin. Hebat. Jangan hebat-hebat dulu. Enggak, berarti dulu nggak kerja dulu ya Mas ya, langsung berbisnis ya? Alhamdulillahnya seperti itu. Oh, soalnya dari kuliah dia udah berbisnis. Iya, dari kuliah udah persiapan lah. Ini target tahun ini berapa? Target sih kemarin target tahun ini sih kepengennya relokasi yang kedua itu karena konsepnya kan sama dengan yang Kiken yang pertama, yang ketiga. Dapat lokasi lebih gede, dekat kampus, tempat duduknya banyak, sewanya gratis. Wah itu keren itu. Sopo-sopo gelem gue. Sewa gratis Mas. Iya misalnya bisa aja kalau dia orang yang gratis punya tapi tempat. banyak kijing mau. Oh kuburan itu. Lo mau ngawur lo yuk kan. Lah Mas mau minta tanah gratis Mas. Kerja sama Neng. Ya toh, jadi kadang-kadang ada orang Mas ini rumahku. Aku nggak pakai. Silakan udah Mas Iqbal pakai buat Chicken Soup cabang ketiga gitu. Tapi nanti setiap bulan ya toh saya dikasih misalnya 15%. Oh benar dari keuntungan atau 20% keuntungan. Kalau sebulan dia bisa dapat 10 juta, 2 juta lah ngasih ke yang punya. Tapi kan tanpa modal di depan. Iya benar. Gitu loh yo. Ada ilmunya yo. Bukan jualan di kuburan kayak tadi. Kecuali kuburan artis gitu itu rame. Oh iya benar-benar. Tetap aja dia sarannya di kuburan. Bal karyawan berapa Bal sekarang Bal? Kalau untuk karyawan semua total yang di UGM tuh ada 7, yang 3 part time. Jadi yang 4 itu karyawan tetap, yang 3 itu part time. Yang 1 buat kurir sana sini di ACP. Ada pesanan? Kalau ada pesanan diantarkan atau gimana? Jadi karena cabang biasanya kan dapur pusat, jadi ada kurirnya gitu. Jadi tetap kita bikinnya di dapur pusatnya. Gitu. Jadi untuk tetap, mensuplai. untuk suplai bahan bakunya, kuahnya juga satu dapur. Gitu. Aku udah diundang loh ya. Mangan yang ngono Mas, teko gratis. Mas Sabtu mangan sak puasnya cukup difoto. Woi. Aku kaya apa wae maskot. Datangnya gratis, pulang-pulangnya bayar. Nah. Ini Jogja berdaging loh ya. Dagang. Iya, dagang. Ya, komunitas yang sangat mengeratkan hubungan silaturahmi. Benar. Oke, luar biasa lah. Tepuk tangan dulu lah buat mereka bertiga ini. Boleh nih masuk ke iklan nih. Lu iklan mulu kayak gitu nih. Awas ya dia 1 menit kok Mas. Ya, luar biasa. Kalau saya pesan ke 3 orang ini adik-adikku semua. Karena berbisnis masih di usia berapa? Arif baru 2 tahun, mau 2 tahun. Agus berapa tahun Gus? 1,5 tahun. Kalau Iqbal sudah? Hampir ke 6 mungkin ya. Mau 2 tahun. Wah paling lama dia senior ini. Hampir ke 6. Senior, hampir ke 6. Jadi gini, ini penelitian aku lupa dari siapa. Tapi dari 100 bisnis yang dibuka hari ini, yang bertahan hingga tahun pertama itu hanya 20%. 80% gugur di tahun pertama. Dari 20 yang itu bertahan di tahun pertama, ternyata hanya 20% lagi yang lolos di tahun kelima. Artinya apa? Kalian yang baru 2 tahun, perjalanan masih panjang. Sudah lolos tahun pertama, tapi jangan cepat wah, ora peduli gue lulusan MMUGM, ya toh? Nah, gue kuliah mana tadi, Gus? MSD. Ya dalam dunia entrepreneur levelnya pada sama ya toh, arah lulusan MMUGM maupun MSD ra lulus ya toh. Enggak ada tingkatan ya. Ya bisnis sama-sama oke-okean porsi. Kowe pirang porsi sedino gitu. Tetep bakul duduk. Lah ya toh, aku wis 200 porsi, aku juga 200. Oh, levelnya sama ya toh. Berarti Mas Arif tahu gitu jangan kuliah S2. Jangan gitu kan, dia tetap ilmunya bermanfaat ya toh. Bener. Oke, sebelum kita ngobrol ke 2 orang dedengkot JB ya toh, Jogja berdaging tadi ya toh.
Rip cerita soal ini dong. Sosial media yang kamu pegang. Oh, oke. Jogja, kuliner Jogja ya. Di Instagram, followernya 26.000, keren nih. Apa tuh? 20.000 ya. Kuliner Jogja. Kuliner Jogja ya. Kuliner Yogya. Oh Jogja. Ya, ye. Oh iya. Oke. Wes ngomong Rip. Silakan Mas. Awalnya ketika saya buka di kuliner Yogya itu saya terinspirasi dari kuliner Medan. Karena saya ketika mengkonsumsi sebuah makanan setelah berdoa, saya biasa memoto makanannya. Wah. Nah, Food gram. Banyak yang sudah moto lupa berdoa. nah, jangan ditiru itu Mas. Oh. Saya habis doa, saya buang makanannya. Gua mah gitu orangnya. Jangan emosi Mas Sabtuari. Silakan Mas Arif. Gua kalau habis mau makan, gua foto, HP-nya gua buang. Gua mah gitu. Sama aja. Aduh. Terus. Nah, berawal dari suka moto makanan itu, ketika saya memorinya sudah penuh, saya transfer ke laptop. Terus saya berpikir sejenak, ini foto kok sayang banget ya cuma taruh di laptop. Kemudian saya cek lah ID kuliner Yogya di Instagram, masih tersedia. Ya udah saya sikat. Saya bikinin logo, terus saya upload makanannya. Saya kasih caption yang agak-agak lucu gitu kan. Ya ketika followernya sudah mulai banyak, jadilah media promosi. Tapi awalnya bukan niatnya untuk berbisnis ya? Awalnya niatnya iseng sih Mas. Karena biar nggak mubazir aja fotonya. Ternyata dari niat baik biar nggak mubazir, sekarang malah menghasilkan. Benar. 20.600 orang follower. Yes. Dan Instagram sekarang menjadi sosial media kedua mengalahkan Twitter jumlah penggunanya. Wow. Pertama adalah Facebook sudah lebih dari 1 M. Instagram sudah 300 juta, di bawahnya ternyata Twitter. Yeah. Dan ini Instagram sama Facebook satu grup, Yeah, satu miliknya Mark Zuckerberg. Ini kalau aku lihat dengan 20.600 follower, pasti sebentar lagi kan 21.000 follower ya toh. Iya Mas. Ini udah pasang iklan belum? Sebenarnya dari kita 10.000 kita udah ada yang minat untuk iklan di tempat kita. Dan itu kita terima sambil coba pasarnya gimana nih untuk dites sebagai media promosi. Asik. Jadi kamu udah kayak media ya. Jadi udah media berbayar gitu. Mau makananmu diliput di kuliner Yogya? Tinggal hubungi Arif, bayar piro, wani piro gitu, ditayangkan. Cuman satu lagi, ini fotomu jelas-jelas pakai kamera apa motonya kayak gini? Bagus-bagus ya editannya ya Mas ya? Cetu-cetu gini. Anak Instagram banget nih. Apa kamu pakai bawa kamera set lengkap lightingnya atau gimana? Untuk fotonya kita ada tim Mas. Jadi kita ada 2 orang tim, itu pakai Samsung dan Fuji. Orang apa nyebutnya? Nggak apa-apa. Sebutin aja Canon, Samsung, Fuji gitu. Honda. Saya moto pakai Honda dan Yamaha. Rapopo. Bisa difoto kalau Honda. Ya ben seru tuh. Oh iya benar. Kan udah nyebut tadi Samsung. Sekalian aja saya moto pakai Kawasaki. Iya itu. Jadi pakai lighting juga ya? Kalau lightingnya kita manual sih Mas, pakai lampu handphone. Oh gitu. Jadi gini, kalau orang misalnya mau minat, kamu datang ke tempatnya, di foto, liputannya, kumpulin datanya, baru diupload. Iya, seperti itu Mas. Baru membayar ning gue gitu ya. Oh. Nanti itu ada paketannya sendiri sih Mas, ada mau minta berapa foto seperti itu. Boleh tahu nggak berapa bocoran? Siap, ini tak promosikan loh boy. Kalau misalnya ada yang berminat. Untuk rate per fotonya tuh biasa 350 Mas. 350, tayang di situ ya. Iya. Mas kalau sehari 10 ya. Lo jangan gedek-gedek Bal. Ini Bal. Ini dia makanya bisa bikin bubur cabang ketiga itu dari jualan foto ini. Ini Geekensip gak diliput Mas. Iya kan dia minta fotonya selfie soalnya. Makanya nurunin pasaran followers nanti. Masa minta diliput selfie fotonya? Kacau. Oke. Terus ya gitu itu. Ya, kayak gitu Mas. Nanti kontaknya lihat di kuliner Yogya. Ya, aku siaran sama Tio ketawa. Untung bukan adminnya Narsis Jogja. Oh, iya benar. Buat Dani Arya, minggu depan aku siaran sama Tio lagi. Aduh. Kacau gitu. Nah, sip ya, tinggal lihat di kuliner Jogja dan pasang iklan gitu ya. Pasang iklan ya. Asik ya, luar biasa loh. Jadi iklanmu masuk ke, karena yang follower dia adalah orang-orang yang minat kepada kuliner Jogja. Artinya apa? Segmennya sudah sangat-sangat terbagi.
Keren ya. Iya, kemungkinan sih kita planningnya ke depan ada website sama aplikasi sih Mas. Aha. Untuk muncul di iPhone atau di Android gitu ya. Seperti itu. Asik, luar biasa. Top Marco Top. Oke. Sebelum nanti kita membahas lebih lanjut untuk segmen terakhir Mas Sabtuari. Oke, 2 kita ke lagu dedengkotnya. dulu. Baik, nanti ada 2 dedengkot dari Jogja Berdaging ya. Yang bakal kita ubek-ubek juga Kanca Muda untuk resep-resep bisnisnya. Ke lagu dulu Kanca Muda. Oke. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Kobis, Kongko Bisnis, ala Good Morning Youngster. Salah, itu beda acara. Aduh.